Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ruth Maida Demona Girsang dengan NIM 2110521025. Nah, di sini saya akan membahas pengaruh interaksi konsentrasi sari buah pepaya muda dengan faktor P1 dan P2, ya, di mana P1 adalah 15 mili dan P2 adalah 20 mili. Dan lama waktu pemeraman dengan faktor K, yaitu K1, K2, K3 dengan K1 15 jam, K2 20 jam, dan K3 25 jam terhadap rendemen minyak kelapa. Nah, rancangan percobaan ini dibuat dengan rancangan acak lengkap faktorial. Berikut adalah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian terhadap contoh kasus ini. Nah, di mana perlakuan yang didapat adalah P1K1, P1K2, P1K3, P2K1, P2K2, P2K3, dan di mana perlakuannya ada sebanyak 6. Dan ulangan ada sebanyak 2. Ulangan 1 dan ulangan 2. Nah, untuk jumlah ulangan 1 yang perlu dilakukan adalah dengan rumus sum. Kemudian pilih data dari ulangan 1, seluruh data dari ulangan 1, kemudian tekan enter. Begitu juga dengan ulangan 2. Nah, untuk mencari jumlah untuk ulangan terhadap perlakuan P1K1, yaitu dengan cara sum, kemudian pilih ulangan 1 dan ulangan 2 terhadap P1K1, kemudian enter. Nah, ini bisa langsung di drag ke bawah dan hasilnya seperti ini. Kemudian begitu juga dengan rata-rata. Nah, rata-rata menggunakan rumus average. Pilih data yang mau dibagi. Nah, data yang mau dibagi merupakan jumlah dari P1K1 atau P1K2 atau P1K3. Nah, pilih data yang mau dibagi, yaitu jumlah dari kedua ulangan P1K1 itu dimana jumlah dari ulangan P1K1, kemudian tekan enter. Nah, begitu juga dengan ini bisa di drag ke bawah karena akan mendapatkan hasil untuk masing-masing perlakuan terhadap ulangannya. Nah, kemudian untuk mencari jumlah keseluruhan yang dilakukan hanya sama dengan sum, kemudian pilih jumlah dari semua perlakuan terhadap ulangan ini yang telah dijumlahkan tadi dan tekan enter. Nah, selanjutnya untuk mencari keseluruhan rata-rata. Nah, rata-rata yang dicari itu dari average, sama dengan average. Kemudian pilih seluruh rata-ratanya. Kemudian enter. Akan diperoleh hasil 24,219. Setelah itu kita akan mencari faktor koreksi. Nah,
Faktor koreksi dicari dari jumlah dari keseluruhan data, dikuadratkan, kemudian dibagi 12. Nah, 12 ini didapat dari perlakuan, banyaknya perlakuan, dikali dengan banyaknya pengulangan. Pada data ini perlakuan ada sebanyak 6 dan pengulangan ada sebanyak 2, sehingga 6 dikali 2 sama dengan 12. Dan sehingga untuk FK sama dengan jumlah keseluruhan taruh kuadrat dibagi dengan 12. Sehingga mendapatkan hasil 7038,5742. Kemudian kita akan melanjutkan ke tabel 2 arah, di mana pada kolom terdapat P1, P2, dan pada baris terdapat K1, K2, dan K3. Nah, di sini kita akan mengisi kembali data yang tadi telah kita dapat untuk mengisi ke sini sesuai dengan P1, K1, P2, K2 maupun dengan yang lainnya. Nah, seperti contoh ini P1, K1 pada ulangan pertama yaitu adalah 23,050. Enter. Begitu juga dengan P1, K1 pada ulangan kedua yaitu 23,375. Begitu seterusnya, dan pada P2, K3 yaitu terdapat data pada ulangan pertama 24,075, begitu juga dengan pada ulangan kedua 24,625. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan. Nah, ini adalah jumlah dari seluruh perlakuan dari P1 terhadap K1, K2, dan K3 dengan 2 pengulangan. Didapatkan hasil 142,825. Begitu juga dengan yang P2, di mana didapatkan hasil dari sini adalah 147,8. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata dari perlakuan P1 kepada faktor K1, K2, K3. Itu B31 yaitu jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan 6. 6 didapat dari banyaknya perlakuan P1, K1, P2, K2, P1, K3 itu 3 dikali dengan ulangan yaitu ada 21 dan 2. Atau bisa juga dikatakan sebagai banyak data. Nah, mana jumlah kita ambil dari contohnya yaitu P1, di mana jumlahnya itu 142,825 dibagi dengan 6. Ya, hasil yaitu seperti yang tadi saya bilang, hasil dari 3 dikali 2. Dan didapatkan sekian. Begitu juga dengan mencari P2. Nah, selanjutnya untuk jumlah terhadap barisnya. Nah, ini sama dengan jumlah keseluruhan data, di mana keseluruhan data K1, faktor K1 terhadap faktor P1 dan P2 dengan 2 kali pengulangan, yaitu sama dengan 94,9. Begitu juga dengan K2 dan K3. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata, yaitu seperti mencari rata-rata pada faktor P1 tadi, yaitu sama dengan jumlah dari perlakuan faktor K1 terhadap P1 dan P2 dibagi dengan
banyaknya data, yaitu 4, di mana P1, K1, P2, K1 itu sebanyak 2, dengan pengulangan 2, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Tekan enter. Begitu juga dengan K2 dan K3. Nah, untuk mencari, kita akan melakukan rata dari jumlah keseluruhan rata-rata, yaitu dengan menggunakan rumus average, kemudian pilih semua rata-rata yang telah didapat, dan enter. Oke, hasilnya sama dengan data yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tabel ANOVA. Ini adalah tabel ANOVA manual, dan ada tabel ANOVA yang sudah berada pada Excel untuk mencarinya, karena ini merupakan rancangan acak lengkap. Nah, untuk mencari ANOVA two-factor with replication ini dengan menggunakan data analisis, akan saya pisah videonya karena perekaman yang saya lakukan menutupi bar untuk memilih data analisis, sehingga saya akan memisahkan videonya, tapi saya akan menyatukan linknya. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Ini adalah hasil yang didapat dari data analisis dengan ANOVA two-factor with replication. Dan ini adalah data secara manual. Nah, untuk mencari data secara manual, itu sama seperti mencari data pada video RBSL sebelumnya. Nah, perlakuan diterima dari count A, kemudian pilih seluruh perlakuan. Seluruh perlakuan ini dari P1K1 sampai P2K3. Itu sama dengan 6, kemudian dikurang 1. Itu dia. Dari rumusnya count A, banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1, mendapatkan hasil 5. Begitu juga dengan faktor P, count A, faktor P-nya keseluruhan jumlahnya dikurangi dengan 1. Begitu juga dengan faktor K. Faktor K, count A, faktor K keseluruhan ada 3 dikurangi dengan 1 sehingga mendapatkan hasil 2. Begitu juga dengan faktor interaksi. Faktor interaksi didapatkan dari C37, yaitu DB perlakuan, DB faktor P, DB faktor K, itu dikurangkan semuanya, sehingga DB interaksi akan mendapatkan hasil 2. Nah, untuk mencari DB galat, sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau kita ini mencari derajat bebas pertama kali untuk untuk tabel ANOVA. Maaf jika saya tidak mengatakannya sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari DB galat. Nah, DB galat ini didapatkan dari DB perlakuan dikurang dengan DB total. Nah, DB total didapatkan dari count A, keseluruhan data ulangan, keseluruhan data terhadap perlakuan terhadap ulangan dikurang dengan 1 sehingga mendapatkan hasil 11. Sehingga galat didapat dari perlakuan totalnya ini dikurang dengan DB perlakuan mendapatkan hasil 6. Selanjutnya kita akan mencari JK. Nah, untuk mencari
JK secara manual itu menggunakan rumus SUM-key. Sum SKey seperti pada layar, yaitu sum SKey, kemudian pilih data, di mana itu adalah jumlah dari perlakuan, karena kita yang mau cari itu JK perlakuan. Jumlah perlakuan seluruh datanya, kemudian dibagi 2 dan dikurang dengan FK, yaitu faktor koreksi, dan didapatkan hasil sekian. Kemudian untuk mencari faktor P menggunakan rumus yang sama juga, yaitu jumlah sum SKey, kemudian data jumlah faktor P, jumlah data faktor P yaitu 142,825 dan 147,8 dibagi dengan 6. 6 ini dari banyaknya data seperti yang tadi saya bilang. Kemudian dikurang dengan faktor koreksi 7038,5742. Begitu juga dengan faktor K, mana jumlah K, keseluruhan K dibagi dengan faktor koreksi, dibagi dengan 4, dikurang dengan faktor koreksi, sehingga mendapatkan hasil 1,463. Begitu juga dengan JK interaksi. Maaf, bukan begitu juga, namun karena JK interaksi sama rumusnya dengan mencari DB interaksi, yaitu perlakuan dikurang faktor P dikurang dengan faktor K, sehingga mendapatkan hasil 1,886. Kemudian mencari JK galat tentu harus mengetahui JK total. Mencari JK total yaitu dari sum SKey, semua keseluruhan data dikurang faktor koreksi, sehingga mendapatkan hasil 6,264. Dengan demikian JK galat dapat dicari, yaitu dengan melakukan pengurangan terhadap JK total dengan JK perlakuan dan mendapatkan hasil 0,852. Selanjutnya kita akan mencari KT atau kuadrat tengah. Nah, mencari KT itu sama dengan membagikan JK dengan DB. Dimana kalau KT perlakuan itu sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Begitu juga dengan mencari KT faktor P, yaitu JK faktor P dibagi DB faktor P. Sehingga KT perlakuan yaitu JK perlakuan dibagi DB perlakuan mendapatkan hasil 1,082, dan ini bisa di-drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari mencari F hitung. Nah, F hitung dicari dari KT dari F hitung yang mau dicari, seperti mau mencari F hitung perlakuan, maka digunakan KT perlakuan. Mau menghitung F hitung faktor P, maka yang dipakai KT faktor P. Kemudian dibagi dengan galat. Semua untuk mencari hitung itu, F hitung itu dibagi dengan galat. Sehingga kalau kita mau mendrag, maka kita harus menambahkan tanda dolar dengan cara menekan Fn ditambah F4. Seperti ini saya contohkan. Kita akan mencari F hitung perlakuan, di mana rumusnya adalah sama dengan KT perlakuan dibagi dengan galat perlakuan, KT galat
kemudian di F4-kan, dan enter. 7,620 hasilnya. Dan ini bisa di drag. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari F-tabel. F-tabel yang di 0,05 dan 0,01. Untuk mencari F-tabel itu menggunakan rumus fin. Itu fin V dalam kurung 0,05. Di laptop saya yang tidak bisa menggunakan koma, yang bisa menggunakan titik koma. Jadi saya memakai titik koma. Kemudian DB perlakuan, karena kita mau mencari F-tabel 0,05 terhadap DB perlakuan, di kemudian titik koma, kemudian pilih DB galat. Nah, karena kita mau mendrag, kalau kita mau mendrag, maka DB galat itu harus dilakukan seperti mencari F hitung tadi, di mana dia harus di F4-kan. Seperti contoh, sama dengan fin V 0,05 titik koma DB galat titik koma DB perlakuan titik koma DB galat, kemudian F4 dan enter. Hasilnya sama. Dan ini bisa langsung di drag sehingga sama mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk F-tabel 0,01 juga sama. Kita ambil contoh dari faktor P. Kalau tadi pada F-tabel 0,5 diisi dengan 0,5 di bagian sini, maka sekarang untuk mencari F-tabel 0,01 pada bagian ini diisi 0,01, kemudian titik koma, dipilih DB dari F-tabel yang ingin dicari. Karena kita ingin mencari F-tabel faktor P, maka kita akan memilih DB faktor P, yaitu 1 dan juga galat. Dan jangan lupa kalau DB galatnya di F4-kan sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari notasi terhadap F hitung. Nih, notasi hasil dari F hitung. Seperti yang ada pada penjelasan ini, jika NS atau non-signifikan maka tidak nyata. Maka tidak berpengaruh, tidak nyata. Kemudian jika bintang 1 itu berpengaruh nyata, namun pada taraf 5%. Dimana kalau bintang 1 itu F hitung lebih besar dari 5%, F-tabel 5% atau 0,05, namun dia lebih kecil dari F-tabel 0,01 atau 1%. Nah, untuk yang bintangnya 2, di mana dia berpengaruh sangat nyata pada taraf 1, yaitu di mana F hitung itu hasilnya lebih besar dari F-tabel 0,05 atau 5% dan juga F-tabel 0,01 atau 0,01 1%. Nah, sehingga hasil yang didapatkan dari perhitungan F hitung ini dilihat dari F hitung itu lebih besar dari F-tabel 5% semuanya. Dan ada 2 yang lebih besar dari F-tabel 0,01% atau 1%. Sehingga kombinasi perlakuan berpengaruh dan perlakuan ini
konsentrasi sari buah pepaya dan lama waktu pemeraman berpengaruh terhadap rendemen minyak kelapa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ANOVA. ANOVA yang dilakukan dengan data analisis yang videonya akan saya pisahkan. Nah, pada hasil ini itu akan sama dengan hasil manual. Jika hasil data yang kita dapat tidak sama, maka terdapat kesalahan pada pemasukan rumusnya. Seperti yang kita lihat, DB dari perlakuan faktor P, faktor K, interaksi gala total itu 5, 1, 2, 2, 6, 11. Dan di sini dapat sedemikian 5, 2, 2, 1, 6, 11. Posisi K dan P pada tabel ini terbalik dengan posisi yang ini. P dan K, sedangkan ini K dan P. Nah, kalau kita juga bisa lihat dari KT-nya. KT-nya 1,082 untuk KT perlakuan. Maka di sini juga 1,082. Untuk kita mau cari JK faktor K, kita mau nyari sama nggak gitu. Faktor K ini JK-nya 1,463. Kita cari JK 1,462, sekian. Ini juga kalau ditambahi komanya akan mendapatkan hasil yang sama. 62, sekian. Nah. Kemudian setelah hasil yang kita dapatkan ini melalui tabel ANOVA, maka kita akan melanjutkan ke uji lanjutan. Nah, uji lanjutan dilakukan untuk mengetahui perlakuan kombinasi yang menghasilkan rendemen paling banyak. Ya, ini. Oke, data yang kita ambil merupakan data rata-rata dari perlakuan. Ini data P1, K1, K2, kemudian ini. Nah, untuk itu kita masukkan perlakuan ke sini dan rata sini. Saya kosongkan untuk mengulanginya. Nah, ini kita copy, kemudian secara manual. Oke, kemudian juga kita copy. Setelah mendapatkan hasil ini, kita akan melakukan pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tuh, kita blok ini semua yang ingin kita urutkan, kemudian ke data, sort by rata, kemudian pilih largest to smallest. Maka ini adalah hasil yang didapatkan. Dengan perlakuan P2K2 mendapatkan rata yang paling tinggi, rendemen yang paling tinggi. Kemudian kita akan menyelesaikan rata ini. Untuk memberikan notasi, kita akan menyelesaikan. Nah, untuk memberikan notasi A, kita akan melakukan penyelesaian pertama, yaitu penyelesaian rata P2K2 dengan seluruh rata-rata ini.
dengan rumus sama dengan, kemudian pilih rata dan F4 kan karena kita mau ngedrag ke bawah. Kemudian dikurang dengan P1K3 karena kita mengurangkan P2K2 dengan P1K3, P2K2 dengan P2K3, P2K2 dengan P2K1. Kemudian ini bisa kita drag ke bawah. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dan dimulai dari P1K3. Data dari P1K3 ratanya dikurangkan dengan P2K3, P2K1, P1K2, dan P1K1. Sama dengan selisih pertama tadi, sama dengan pilih rata yang akan diselisihkan dengan semuanya dan F4 karena kita akan ngedrag agar tidak terlalu susah untuk menyelesaikan, agar tidak terlalu lama. Kemudian kurang, pilih P2K2 karena kita berada pada baris P2K2, K3 maksud saya. Enter, dan ini bisa di-drag. Begitu juga dengan yang selisih yang ini, mana P2K3 dikurang dengan P2K1, kemudian P2K3 dikurang dengan P1K2, kemudian P2K3 dikurang dengan P1K3 sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Begitu juga dengan ini, dan yang terakhir yaitu pengurangan dari P1K2 dengan P1K3. Ini penyelesaian ini terus dilakukan sampai datanya yang sebelah sini itu habis, tinggal 1. Jadi jika ini ada 9, maka 9 data itu akan dilakukan pengurangan hingga tersisa 1 seperti ini. Nah, untuk pemberian notasi ini kita harus mencari perbandingannya dulu, uji banding runcanya dulu. Ini karena kita mulainya dari 5 perlakuan terhadap 6 data. Nah, jadi yang ada itu 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini itu berasal dari buku rancangan percobaan, ada data ini. JND 5%-nya ada segini, JND 1% ada segini. Nah, kemudian untuk mencari BNJ-nya ini, BJND dan 5% dan BJND 1%, maka kita harus mencari SY-nya. Nah, SY dicari dari KTG dibagi 2. KTG dibagi 2 pangkat 0,5 sehingga mendapatkan hasil 0,266486. Nah, untuk mencarinya itu BJND dilakukan dengan sama dengan, karena ini kan untuk yang 2, maka kita pilih 2 kemudian dikali dengan SY. Mengapa? Karena kita ingin mendrag, maka dikasih tanda dolar sehingga itu bisa didrag ke bawah. Begitu juga dengan BJND 1%, di mana sama dengan kita pilih yang di 2, JND 1% untuk perlakuan 2, kemudian dikali dengan SY. Nah, SY-nya jangan lupa di F4 kan, agar kita bisa mendrag ke bawah. Sama dengan 1,5
tidak ke bawah. Oke, hasilnya sama. Nah, setelah ini dapat, maka kita akan melakukan penotasian. Nah, rumus penotasiannya itu adalah if, dengan menggunakan if N12. Di sini data yang saya pakai di rata-ratanya ini. Nah, if N12 nih 0,738 lebih kecil dari BJND 5%. BJND 5%, maka titik koma dia akan NS jika 0,78 hasil dari selisih tadi lebih kecil dari BJND 5%. Kemudian titik koma if lagi 0,78, data 0,78 lebih kecil dari BJND 1%. Nih. Dan itu dieforkan karena kita akan ngedrag nanti. Sehingga didapatkan hasil NS. Berarti dia lebih kecil dari BJND 5% dan lebih kecil dari BJND 1%. Secara manual juga kita bisa dapat menentukannya, seperti 1,075. Itu lebih besar, seperti ini, itu lebih perlakuan 4. Itu lebih besar dari 1,012. Dan salah, bukan pakai F4. Yang ini menggunakan P2 BJND di sini, yang ini menggunakan perlakuan 3 ini, yang ini menggunakan perlakuan 4 ini, yang ini menggunakan perlakuan 5, dan yang terakhir menggunakan perlakuan 6. Nah, jadi kalau secara manual kita lihat contohnya 1,075. 1,075 ini lebih besar dari 0,969 BJND 5%. Maka dapat dilihat jika 5% lebih kecil dari hasil selisih. Nah, dan juga 1,075 lebih kecil dari 1,519, yaitu BJND 1%. Sehingga didapatkan bintang 1, di mana hasil selisih lebih besar dari 5%, BJND 5%, dan lebih kecil dari BJND 1%. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk penotasian seperti ini, maka ini A, kemudian ini B, Nah, selanjutnya yang E dan yang ini, yaitu C, dan yang terakhir yang ini adalah C. Nah, sampai sini sudah boleh. Namun, untuk lebih jelasnya lagi, maka kita akan melakukan uji lanjutan
terhadap faktor. Kita akan melakukan uji lanjutan terhadap kedua faktor, yaitu faktor P dan faktor K. Pertama kita akan melakukan uji lanjutan Duncan terhadap faktor P. Nah, ini diperoleh. Ini adalah data dari P1, P2, yaitu dari sini. P1 rata-ratanya, P2 rata-ratanya. Sama yang seperti kita lakukan tadi, yang di sini, yaitu kita masukkan data keperlakuan dan kita masuk rata-rata data rata-ratanya, dan kemudian kita blok, kemudian kita masuk ke data, pilih short, kemudian short by-nya rata-rata, dan kita pilih largest to smallest. Enter. Ini adalah hasil yang didapatkan. Nah, karena ini cuma memakai 2 data, sehingga penyelisihan yang dilakukan hanya 1 kali. Sehingga data yang kita ambil adalah hanya yang 2. Dan ini datanya diambil dari sini. Untuk JND 5% dan JND 1%. Nah, hasil dari selisih P2 dengan P1 adalah 0,829. Sama, rumus mencarinya sama dengan penyelisihan di sini, yaitu sama dengan data yang paling besar, yaitu P2, dikeluarkan dikurang dengan, sebenarnya nggak usah di F4, cuman saya udah keseringan nge-F4, jadi kebiasaan kayak gitu doang. Di F4 kan, kemudian dipilih sama dikurang dengan data yang lebih kecil. Enter. Untuk pemberian notasi, ya, dilakukan pencarian SY terlebih dahulu. Nih, tadi di sini pencarian FY itu tetap menggunakan KT Galat. KT Galat dibagi dengan 6. 6 ini apa? 6 ini adalah taraf K. Taraf K. Yang dikali dengan ulangan. Taraf K ada 3. Dan ulangan ada 2. 3 dikali 2, 6. Sehingga untuk mencari SY yaitu KT Galat dikali 6 pangkat 0,5. Itu mendapatkan 0,1538567. Nah, sama seperti pemberian notasi di sini. Kita harus mencari BJND-nya dulu. BJND-nya sama seperti mencari BJND di sini, yaitu sama dengan data JND 5, karena ini kita mau mencari BJND 5%, dikali dengan SY 0,55927. Begitu juga dengan BJND. Nih, kita ambil dari JND 1% dikali dengan SY, sehingga mendapatkan hasil BJND 1%-nya 0,8679. Nah, untuk mencari penotasian yaitu if
penotasiannya if buka kurung N30 itu adalah selisih, hasil selisih kemudian lebih kecil 0,829 lebih kecil dari BCND 5%. Ini titik koma akan dinyatakan NS. Yang artinya yaitu jika selisihnya ini lebih kecil dari BCND 5% hasilnya, maka akan ditandai dengan NS. Kemudian if titik koma if dilanjutkan dengan if hasil selisih 0,829 yang berada pada N30 lebih kecil dari S ini dolar R33 lebih kecil dari BCND 1%, maka akan ditandai dengan bintang 1 seperti yang dibilang tadi. Kalau bintang 1 yaitu dimana hasil selisih lebih kecil dari 5% dan lebih besar dari hasil selisih lebih besar dari 5% hasil selisih lebih besar dari 5% dan lebih kecil dari 1%, maka akan ditandai bintang 1. Titik koma bintang 2 di mana karena hasil selisih itu sudah lebih besar dari kedua-duanya gitu. Dan enter. Nah, hasil yang didapat yaitu berbeda nyata. Begitu juga dengan faktor perlakuan K. Ini datanya dimasukkan, kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dari yang terbesar hingga ke yang kecil. Nah, kemudian kita akan mencari selisihnya. Selisihnya itu dimulai dari penyelisihan yang pertama menggunakan K2, yaitu K2 dikurang dengan K31, K2 dikurang dengan K1. Itu rumusnya sama dengan rata-rata K2 di F-powerkan supaya kita bisa ngedrag dan tidak terlalu capek untuk menekan datanya. Dikurang dengan K3 0,066, kita drag ke bawah seperti ini. Begitu juga dengan pencarian untuk penyelesaian yang kedua. Mana sama dengan data ini K3 dikurang dengan K1 0,738. Nah, untuk pemberi notasi itu sama semuanya pencariannya dengan menggunakan data JND 5%, JND 1%. Bedanya dengan faktor perlakuan ini, di sini dia hanya melakukan selisih 1 kali, tapi di sini dia melakukan selisih 2 kali. Nah, karena selisih 2 kali, maka kita akan mengambil data 2 dan 3. Ini kita ambil data JND 5%-nya, kita ambil data JND tujuannya yang 1%. Kemudian untuk mencari BJND ini kita harus memakai SW. Kita harus mencari SW. Sama seperti mencari SW di faktor P. Namun yang bedanya pada faktor P dia menggunakan taraf K. Nah, pada faktor K dia menggunakan taraf P atau perlakuan P. Mana rumusnya? Itu sama dengan KT galat
dibagi dengan faktor P, KT galat, ini KT galat dibagi dengan 4. 4 itu dari faktor P dikali ulangan. Faktor P-nya ada 2. Faktor P ada 2. Dan pengulangannya ada 2. Sehingga 2 dikali 2 adalah 4. Sehingga dibagi 4 pangkat 0,5. Didapatkan hasil 0,1884352. Nah, kemudian kita akan mencari BJND-nya. BJND yang kita cari sama seperti BJND pencariannya itu sama dengan JND 5% yang untuk 2, karena kita akan mencari BJND 5% untuk perlakuan 2. Di F4 kan, biar kita nggak capek mendrag ke bawah nanti. Bukan ini yang didrag. Nah, sama dengan SY yang akan didolarkan dikali dengan SY F4. SY enter 0,68496 didrag ke bawah dan sama. Begitu juga dengan pencarian BJND 1%, di mana dia memakai data JND 1% dan dikalikan dengan SY. Dan jangan lupa SY-nya di F4 kan supaya bisa didrag. Nah, kemudian kita akan mencari notasinya. Oke. Kita contohkan yang satu yang ini sama yang ini. Notasinya itu yang mana? Nah, 0,6 0,006 terhadap BJND 5% itu lebih kecil, sehingga secara otomatis dia mendapatkan notasi NS atau dengan rumus seperti ini. BJND if hasil selisih tadi lebih kecil dari BJND 5% untuk perlakuan 2, itu akan ditandai dengan NS. Kemudian if jika atau if hasil dari selisih tadi lebih kecil dari BJND 1%, maka akan ditandakan dengan 1%, dan jika dia lebih besar dari keduanya, maka akan ditandakan bintang 2. Begitu juga dengan ini. Nah, sehingga didapatkan pada NS ini tidak berbeda nyata, dan pada ini didapatkan berbeda nyata. Nah, sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu semakin besar konsentrasi buah pepaya yang diberikan, serta semakin lama waktu pemeramannya, maka akan semakin banyak rendemen yang dihasilkan. Rendemen minyak kelapa yang akan dihasilkan, karena tadi kita akan mencari pengaruh, apakah terdapat pengaruh interaksi konsentrasi sari buah pepaya ini dengan lama waktu pemeraman terhadap rendemen minyak kelapa, dan itu berpengaruh secara nyata. Berpengaruh nyata pada tahap taraf 5%. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai rancangan acak lengkap faktorial. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau kurang berkenan.
Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih telah menonton video ini.